Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan lab packet tracer kali ini. Hari ini kita akan menyelesaikan lab packet tracer 14.8.1 tentang komunikasi TCP dan UDP, transfer control protocol dan UDP ya. This simulation activity is intended to provide a foundation for understanding TCP and UDP in detail. Packet tracer simulation mode provide you the ability to view the state of different videos as they travel through the network. Video itu seperti yang ini ya. UDP itu User Datagram Protocol ya. Lalu TCP Transfer Control Protocol, dan kita juga melihat bagaimana video ya. Oke. Di lab ini kita akan melihat bagaimana komunikasi yang terjadi, simulasi yang terjadi antara komunikasi TCP dan UDP. Yang pertama adalah generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Kita akan mengaktifkan mode simulasi nanti ya. Kita akan mengaktifkan mode simulasi dan melihat multiplexing. Oke, yang pertama adalah generate traffic to populate address resolution protocol. Perform the following task to reduce the amount of network traffic view in simulation. Klik multi-server and klik desktop tab and command prompt. Kita klik dulu multi-server, lalu command prompt, lalu kita lakukan ping ke 192.168.155. Di sini kita akan melakukan ping pada alamat broadcast address ke klien LAN. Perintah ini ya, pilihan perintah ini akan mengirim hanya satu ping permintaannya ke dari yang biasanya mengirimkan 4 perintah ping. This will take a few seconds as every device on the network respond to the ping request server. Oke. Ping min n 1 ya, 192.168.1.255. Oke. Ini ke semua klien ya. Ping ini mengirimkan ke semua klien. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada HTTP klien, FTP klien, DNS klien, dan email klien. Semuanya dilakukan ping ini untuk memastikan si server ini telah berhasil terkoneksi ya. Begitu pun sebalik. Oke. Close multi-server window. Kita bisa close tutup. Lalu yang kedua adalah generate web HTTP traffic. Kita aktifkan simulation mode-nya. Kita aktifkan simulation mode-nya. Ya, seperti ini. Berikutnya
kita buka HTTP client dan masuk ke command prompt. Oh, maaf, buka web browser ya, bukan command prompt. Buka web browser. Lalu di kotak URL kita isi alamat 192.168.1.254. Maka setelah kita mengklik go, ini ada gambar amplop ya, PDU, paket data unit, akan tampil di bagian topologi. Kita minimize, jangan disilang, karena kalau kita close, ini akan menghentikan prosesnya juga ya. Jadi kita cukup minimize. Oke, berikutnya buka FTP traffic, FTP client. Kita akan buat koneksi FTP. Ya, kita akan buat koneksi FTP. Kita masuk ke command prompt. Lalu kita masukkan FTP 192.168.1.254. Dan akan tampil pula ya PDU ya. Maka akan tampil PDU. PDU itu protokol data unit. Ya, kita minimize, tetap dan close. Lalu kita buka DNS traffic atau DNS client. Kita masuk ke command prompt. Kita isikan ini ya, NS lookup. Kita lakukan NS lookup ya. Kita lakukan NS lookup ke multiserver pt.ptu. Maka akan keluar paket data unitnya, akan tampil di simulasi ya. Kita minimize. Lalu berikutnya email. Kita akan lakukan mencoba mengirimkan email ke alamat ini ya. User akan compose. Subjeknya adalah personalized subject ini, dan email body-nya adalah personalized the email. Oke, kita klik send. Ya. Nah. Oke, minimize. Nah. Dari masing-masing PDO ini menunjukkan protokol dari masing-masing klien ya. Mereka menggunakannya protokol apa? HTTP ternyata dia menggunakan TCP, sedangkan DNS klien dia menggunakan protokol DNS ya. Berikutnya kita akan lakukan verifikasi traffic tersebut dengan melakukan generate dan ready for simulation. There should now be PDU entries in simulation panel for each of the client. Ini ya. Kita akan coba untuk melakukan proses multiplexing pada proses perjalanan paket data melalui jaringan. Caranya adalah kita mengklik kita lakukan capture forward sekali ya, dan klik capture forward once sekali, all of the video travel to the switch. Maka semua paket data unit ini akan melakukan perjalanan ke switch. Kita coba, kita klik satu kali ya. Ya, oke. Kita
tunggu. Berikutnya adalah kita klik forward 6 times, 6 kali, dan kita lihat masing-masing dari video dari host yang berbeda akan melakukan perjalanan ke network ya, ke server. Perlu kita cermati bahwa hanya ada satu paket data unit yang dapat dilalui atau melalui kabel ini ya, pada setiap jalannya, setiap satu kali perjalanan. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Ya. Di sini dapat kita lihat bahwa arti dari warna yang berbeda ini menunjukkan ya, ini hanya ada satu perjalanan ya, di setiap kali. Tadi dapat kita lihat warna-warna yang berbeda itu menunjukkan protokol-protokol yang berbeda yang digunakan dari masing-masing setiap kliennya. Ya, jadi multiplexing ini yaitu kita dapat dipastikan bahwa hanya ada satu paket data unit yang dapat melalui setiap perjalanan kabel ke servernya. Seperti itu maksud penjelasan dari part yang pertama. Oke, kita akan melanjutkan kembali tentang memeriksa fungsi dari part 2 ya. Kita akan menyelesaikan part 2 tentang memeriksa dari functionality of TCP and UDP protocol. Memeriksa fungsi dari TCP dan UDP atau protokol TCP dan UDP. Step pertama adalah setelah kita menyelesaikan part yang pertama, kita harus lakukan reset ya, reset simulation. Ini sudah saya reset. Oke. Berikutnya adalah kita akan melakukan filter traffic yang akan ditampilkan, yaitu hanya tentang hanya filter dari HTTP dan TCP pakai data unitnya ya. Untuk melakukan proses filterisasi traffic ini, kita dapat melakukan edit filter seperti yang kita lihat ini. Di sini filter yang tampil adalah ada DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, TCP, dan UDP. Yang diinginkan oleh soal yaitu hanya menampilkan HTTP dan TCP-nya. Oke, kita akan melakukan edit filter. Lalu di sini kita ini matikan ya. Kita ke miscellaneous ya. Kita hanya aktifkan filter TCP ya. Kita hanya aktifkan filter TCP dan HTTP.
TCP dan HTTP. Oke. Ya, kita hanya tampilkan TCP dan HTTP. Oke. Di sini sudah berubah ya. Yang tampil hanya filter HTTP dan HTTP ya. Lalu berikutnya open the browser on HTTP client and enter alamat IP ini di field URL-nya. Lalu klik go dan connect ke server melalui HTTP. Oke, kita buka HTTP client. Kita masuk ke browser. Kita masuk ke browser, lalu kita masukkan IP ini ya. Dan kita klik go. Maka di sini akan kita lihat di event listnya ada perangkat HTTP client dengan tipe PDU-nya TCP ya, protokolnya. Kita minimize seperti biasa. Minimize HTTP client window. Lalu klik capture forward until you see PDU appear for HTTP. Kita klik forward satu kali ya, sampai kita melihat PDU tampil di HTTP. Perlu kita perhatikan bahwa warna dari envelope pada jendela topologi ini warnanya harus sesuai dengan warna yang tampil di PDU HTTP pada panel simulasi ya. Jadi warna amplop yang ini harus sama dengan warna yang di sini ya, kita di panel simulasi. Oke, kita klik sekali forward. Oke ya, sama ya, sama. Oke, berikutnya why did take it so long for the HTTP video to appear ya. Di sini pakai data unit dari HTTP tampil lebih lama ya, nggak keluar ya, nggak keluar. Oke, kenapa? Coba kita lihat pada video envelope ya. Lalu kita pilih outbound video details. Outbound video details ya. Lalu scroll ke bawah sampai pada second utilization ya. Di sini ya. Nah, sampai di TCP. Karena ini menggunakannya TCP, kita lihat sampai di TCP ya. Lalu record the source port, destination port, sequence number, and acknowledge number. Di sini source portnya yaitu 1025 dan destination portnya adalah 80. Oke. Nah, lalu lihat nilai dari value in the flag field. Di flag fieldnya ya. Ini acknowledge sequence numbernya 0, acknowledge numbernya 0. Lalu kita lihat di field which is located next to the window field. Each of the 6 places correspond to the flag. The presence of any place indicate that flag is set. More than one flag can be set at a time. The value of the flag are shown below. Which TCP flags are set in the video ya. Di sini terlihat adalah 10 ya flagnya ya. Ada TCP PDU-nya. Lalu close the PDU and click capture forward. Ini di close. Ini kita close. Lalu kita lihat sampai PDU with checkmark return to the HTTP client ya.
Nah, sampai video checkmark kembali ke HTTP client. Oke, community serve, klik lagi sampai PDU-nya kembali ke HTTP client. Oke, ya, warnanya sudah sesuai ya. Warnanya sudah sesuai. Oke, berikutnya kita klik lagi PDU envelope and select inbound video detail. Ini ya, inbound video detail. Ya, oke. Di sini sesuai dengan yang di poin F tadi ya, bahwa klik HTTP PDU which HTTP client has. Sekarang how are port the sequence number different than before? Oke. Tadi di outbound PDU itu source portnya 1025 ya. Dan destination portnya 20. Nah, sekarang source portnya adalah 80 dan destination numbernya adalah 1025. Kalau tadi di outbound itu destination numbernya itu ada di SIM multi-serve ya. Destination portnya di 80. Kalau sekarang karena dia kembali ke HTTP client, maka kebalikannya ya. Lalu sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya 1 serta flag-nya pun berubah. Oke, ini kurang lebih perbedaan pada port dan sequence number. How are the port and sequence number different from the previous two video ya. Kalau tadi di video sebelumnya ya, itu di outbound-nya itu source portnya 1025. Sekarang kalau di inbound-nya source port itu adalah 80 dan destination portnya 1025. Sedangkan di outbound PDU detail destination portnya adalah 80. Oke, kita step yang pertama selesai. Kita close ya. Lalu kita dapat melakukan reset simulation. Oke. Berikutnya adalah step 2, examine FTP traffic as the client communicate with server. Seperti biasa ya, kita akan mengecek FTP trafficnya seperti apa. Kita buka FTP client ya, lalu initiate the FTP connection by entering FTP 192.168.1.254 di menu command prompt. FTP 192.168.1.254. Oke. Ya, di sini terlihat pada simulation panel kita rubah edit filternya dari TCP only menjadi only FTP dan TCP. Ya, kalau ini tadi masih HTTP dan TCP, kita rubah menjadi HTTP-nya diganti dengan FTP. Oke. Lalu kita klik capture forward sekali. Klik. Ya. Lalu klik video dan kita perhatikan pada outbound video detailnya. Ya. Kita scroll down sampai TCP section ya, bagian TCP. Kita catat, kita lihat ya. Are this communication considered to be reliable? Ya, apakah komunikasi ini dapat dipertimbangkan untuk dapat terjadi ya. Kita lihat source portnya adalah 1025, sedangkan destination portnya adalah 21. Destination port ini adalah tujuan dari FTP si TCP ke si server ya. Oke, lalu sequence numbernya adalah 0, acknowledge numbernya 0, dan acknowledge number value-nya adalah 10 ya. Kita lihat close the video ya. Lalu klik forward until video returns to FTP client with checkmark. Kita klik
forward sampai PDU kembali ke FTP client dengan tanda checkmark ya, dengan tanda checklist. Kita klik 1, 2, lagi sampai ke FTP client dan ada tanda checkmark. Oke. Oke. Lalu kita buka envelope videonya dan lihat di inbound video detail. Oke. Nah, sekarang lihat. Jika tadi di outbound itu source portnya 1025, sekarang di inboundnya source portnya 121 dan destination portnya 1025. Kalau di tadi destination portnya adalah 21. Jadi kebalikannya ya. Dan sequence numbernya 0 karena tidak ada antrian untuk pengiriman sudah selesai, dan acknowledge numbernya 1. Ini sudah diterima, istilahnya sih seperti itu ya. Oke. Lalu close the video. The video is different color. Kita lihat ya, trying to connect. Close the video and click. Lalu kita lihat di outbound ya. Kita lihat di outbound. Close video and click forward until the second video return. Oke, warnanya berbeda ya sekarang ya. Kalau tadi warnanya hijau, sekarang warnanya abu-abu. Oke, lihat inboundnya, source portnya 21, destination portnya adalah 1025 ya. What is the message from the server? Pesannya adalah welcome to PT FTP server. Oke, ini FTP responnya ya. Kalau tadi belum ada ya. Tadi di sini belum ada ya. Kalau tadi ini yang belum ada. Yang terakhir tadi ini ada pesan dari si FTP server. Oke. Selesai. Step 2, kita lakukan step 3, reset simulasi. Seperti biasa, ini di close. Berikutnya kita ulangi langkah yang ada di part 1 untuk membuat lalu lintas DNS atau traffic DNS di DNS client ya. Ini filternya kita rubah juga. Oke. Oh, dan UDP ya. DNS dan UDP. DNS dan UDP. Oke, sudah. Berikutnya klik seperti biasa kita lakukan langkah-langkah yang seperti ini ya. Kita klik capture 1 kali. Oh, kita lupa. Kita masukkan yang ada seperti di part 1 ya, ke alamat ini ya. Alamat DNS-nya. NS lookup. Kita buat NS lookup di command prompt. Oke.
Lalu kita cek di PDU client, kita lihat di outbound-nya, lalu kalau tadi di TCP itu ada source port, destination port, sequence number, dan acknowledge number. Tapi kalau di DNS ini protokol PDU UDP ya, kalau tadi di protokol TCP itu ada source port, destination port, acknowledge number, lalu ada sequence number. Kalau ini sekarang hanya di UDP hanya ada source port dan destination port. Kita lihat source portnya adalah 1025 dan destination portnya adalah 53. Ini port yang digunakan ya. Nah, lalu kenapa nggak ada sequence dan acknowledge number ya? Karena di UDP ya, di UDP itu tidak ada semacam ini, tidak menggunakan tidak ada acknowledge number, tidak ada sequence dan acknowledge number karena pada proses pengiriman paket itu dia langsung langsung di drop, langsung diserahkan ya begitu saja tanpa perlu adanya acknowledge balasan dari si destination-nya ya. Oke, lalu kita close. Kita klik sampai ada tanda checkmark. Ya. Klik PDU dan inbound, lihat. Lalu how are port and sequence number different than before? Oke, tadi ketika tadi itu di outbound itu source portnya 1025, destination portnya 53. Kalau sekarang source portnya 53 dan destination portnya 1025. Lalu what is the last section of the PDU call? What is the IP address for the name multiserve.pdu? Jadi IP address, jadi kita diminta untuk melihat sesi terakhir dari proses pemanggilan PDU ini ya. Jawabannya ya. IP address dari multiserve.pt.ptu itu adalah IP-nya 192.168.1.254. Oke. Ini step 3 selesai. Kita masuk yang step terakhir, step 4. Kita lakukan reset ya. Reset simulasi. Kita lakukan proses pengiriman email seperti yang ada di part 1. Subjeknya ini, lalu kirim. Oke. Sebelumnya kita ubah dulu filternya jadi POP3. POP3, SMTP, dan TCP. POP3, SMTP, TCP, dan SMTP. Mana SMTP? Ya, DNS-nya nggak ada ya. Oke. Udah, POP3, SMTP, dan TCP. Kita klik video yang pertama, amplop video yang pertama. Kita klik di outbound. Di sini source di
protokol POP3, SMTP, dan TCP ini. Di TCP ya, kita lihat di source portnya itu 1025, destination portnya itu 25, sequence numbernya 0, dan acknowledge numbernya 0. Oke, lalu kita close dan kita klik capture forward sampai PDU kembali ke email klien dengan tanda checkmark. Oke, ya warnanya berubah ya. Sekarang menggunakan protokol SMTP. Kalau tadi dalam proses pengirimannya itu menggunakan protokol TCP, sekarang ketika diterima itu terjadi perubahan protokol menjadi protokol SMTP. Kita klik TCP PDU yang berwarna hijau ini. Kita lihat di inbound-nya, inbound detailnya. Kita lihat di inbound detail, how are the port sequence number different than before? Bagaimana port sequence number berbeda ya dari sebelumnya. Oke, kalau tadi di proses outbound itu source portnya 1025, ini yang diminta adalah sequence numbernya. Oke, sequence numbernya sekarang berubah ya. Sequence numbernya 0, kalau tadi sequence numbernya 1 ketika dalam proses outbound ya. Dan acknowledge numbernya 1. Ini sekarang 0 sequence numbernya. Lalu how are port sequence number different? Oke. There is a second video ya. Kita coba buka second video. Second video itu adalah of a different color, warna yang berbeda dari email kalian yang menyiapkan untuk mengirim ke multi server. Ini adalah di sini adalah proses di mana komunikasi email itu dimulai ya. Lalu klik second view yang berwarna ungu ini. Kita lihat, kita cek ya TCP ya. Di TCP ini port dan sequence-nya berbeda ya. Jadi sequence-nya ketika di TCP yang sebelumnya itu sequence numbernya 0, ini sekarang sequence numbernya 1. Dan kita lihat what email protocol is associated with TCP port 25. What protocol is associated with TCP? Oke, kita lihat di port 25. Di port 25 ini protokol yang terasosiasi dengan TCP port ini adalah SMTP ya. SMTP. Kita coba. Oke, TCP-nya ya SMTP ya. SMTP. Oke. Berarti di sini jawabannya adalah TCP port yang email protokol yang terasosiasi dengan TCP port 25 itu adalah SMTP, sedangkan protokol yang terasosiasi terkait dengan TCP port 110 itu adalah bentar. 100. Ini harusnya acknowledge numbernya 125. Oh, kita lihat di outbound. Sorry, tadi salah ya.
Jadi tetap SMTP ya yang terkait ya. Oke. Lalu coba. Ya, SMTP ya. Oke. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang paket tracer activity 14.8.1. Terima kasih.